Selamat pagi teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang loyalitas konsumen. Pengertian loyalitas dulu ya. Menurut Griffin, loyalitas itu lebih mengacu pada wujud perilaku yang untuk melakukan pembelian secara terus-menerus terhadap barang atau jasa dari suatu perusahaan yang dipilih. Jadi kalau konsumen yang selalu membeli secara terus-menerus, ya berarti itu dia sudah loyal. Lalu menurut Huriati, loyalitas itu adalah komitmen pelanggan bertahan untuk berlangganan kembali atau melakukan pembelian ulang produk atau jasa terpilih secara konsisten. Ya ini intinya hampir sama ya. Jadi kalau pelanggan punya komitmen untuk selalu berlangganan dan pembelian ulang, itu berarti pelanggan sudah loyalitas atau loyal ya. Karakteristik loyalitas konsumen ya. Konsumen yang loyal itu merupakan aset penting bagi perusahaan. Griffin menyatakan bahwa konsumen yang loyal itu memiliki karakteristik sebagai berikut. Nah, ini ciri-cirinya konsumen yang loyal ya. Memberikan pembelian secara teratur. Yang kedua, melakukan pembelian di semua lini produk atau jasa. Ya, jadi misalnya sabun Lifebuoy. Ada sabun, ada sampo, pakainya Lifebuoy semua. Itu yang dimaksud semua lini produknya. Lalu merekomendasikan produk lain ya, jadi dia merekomendasikan ke teman-temannya, itu sudah termasuk loyal ya. Lalu yang keempat, menunjukkan kekebalan dari daya tarik produk lain ya. Jadi kalau ada produk pesaing lain, dia tidak tertarik sama sekali ya, jadi udah loyal sekali. Oke, lalu selanjutnya merancang dan menciptakan loyalitas konsumen ya. Jadi loyalitas konsumen itu perlu dirancang dan diciptakan ya, tidak bisa muncul dengan sendirinya ya. Morris menyatakan bahwa loyalitas konsumen itu tidak bisa tercipta begitu saja ya, tapi harus dirancang oleh perusahaan. Ya, ini tahapan perancangan loyalitas. Yang pertama, mendefinisikan nilai pelanggan dulu ya. Yang A, identifikasi segmen ya, segmen pelanggannya di mana. Lalu definisikan nilai pelanggan sasaran dan tentukan pelanggan mana yang mendorong penciptaan loyalitas. Ya, jadi Anda harus bisa melihat ya mana yang menciptakan loyal, produk mana ya, atau nilai pelanggan yang mana. Lalu ciptakan diferensiasi janji merek. Ini definisinya agak aneh ya. Mungkin dia maksudnya jadi menciptakan beraneka ragaman merek ya, atau beraneka ragam janji yang diberikan oleh merek, misalnya bisa membuat kulit menjadi putih ya, itu janji ya. Janjinya dimacam-macamkan ya, diferensiasi itu bermacam-macam ya, jadi menciptakan bermacam-macam janji ya, dari merek. Lalu yang kedua, merancang pengalaman pelanggan bermerek ya, yaitu dengan yang pertama mengembangkan pemahaman pengalaman ya, jadi pengalaman pelanggan terus ditingkatkan ya, pengalaman memakai tentunya ya, bisa di mall-mall memberi contoh produk dan sebagainya. Lalu merancang perilaku karyawan untuk merealisasikan janji merek ya. Jadi karyawan-karyawan pun perlu dididik ya, perlu dirancang ya, untuk biar mewujudkan ya, merealisasikan tuh mewujudkan janji merek ya. Mereknya punya janji apa? Biasanya kelihatan di kemasannya ya. Jadi misalnya kurus dalam waktu 1 minggu. Wah, itu karyawan harus dirancang bagaimana biar konsumen itu percaya bisa kurus 1 minggu seperti itu. Yaitu janji merek. Lalu merancang perubahan strategi secara keseluruhan ya. Jadi strategi-strategi perlu dirancang secara keseluruhan untuk meningkatkan pengalaman merek. Lalu yang nomor 3, menyiapkan tenaga untuk menyampaikan secara konsisten. Ya, ini menyiapkan karyawan juga untuk menyampaikan hal-hal secara konsisten ya. Yang pertama, mempersiapkan pemimpin untuk menjalankan dan memberikan pengalaman kepada pelanggan. Ya, ini sampai level pimpinan pun dipersiapkan ya. Jadi untuk memberikan pengalaman pada pelanggan. Pengalaman itu ya maksudnya harus
pelanggan harus mencoba, entah itu secara gratis, test drive atau apa. Yang penting pelanggan itu nyoba dulu. Lalu yang kedua, B, melengkapi keahlian karyawan itu memberikan pengalaman kepada pelanggan dalam setiap interaksi. Nah, ini karyawan lagi ya. Jadi ditingkatkan. Keahlian karyawan itu ditingkatkan untuk menjelaskan pengalaman kepada pelanggan. Ya. Lalu yang C, memperkuat kinerja perusahaan melalui pengukuran dan tindakan kepemimpinan. Ya. Jadi kinerja perusahaan pun perlu ditingkatkan. Oke, lalu yang keempat, meningkatkan kinerja. Yang pertama, gunakan respon balik pelanggan dan karyawan untuk memelihara pelanggan maupun karyawan. Ya, jadi pelanggan maupun karyawan itu tetap harus dijaga. Ya. Gunakan respon balik. Respon timbal balik itu bisa berupa kotak saran, bisa masukan-masukan, lalu keluhan dari pelanggan maupun karyawan, itu harus diperhatikan. Ya. Lalu yang kedua, B, membentuk kerjasama antar sistem personalia dengan proses bisnis yang terlibat langsung dalam penciptaan pengalaman pelanggan. Ya, ini kerjasama ya dengan personalia dengan yang ketemu dengan pelanggan langsung. Ya. Jadi harus kerjasamanya harus baik. Oke, lalu bagaimana tahapan loyalitas? Ya. Proses calon pelanggan menjadi loyal itu terbentuk melalui beberapa tahapan. Ya. Brown menyatakan bahwa loyalitas pelanggan memiliki tahapan sesuai dengan nilai seumur hidup pelanggan. Ya, ini dihubungkan dengan kehidupan manusia ya. Yang pertama istilahnya seperti pacaran ya, the courtship ya, the courtship. Pada tahap ini hubungan yang terjalin antara perusahaan dan pelanggan sebatas transaksi saja. Ya, jadi baru sebatas jual beli. Ya, pelanggan masih mencoba mempertimbangkan produk sama harga seperti itu. Ya. Lalu jika produk dan harga pesaing lebih baik, kadang mereka pindah. Ya, ini seperti tahap pacaran seperti itu. Penulis menyatakan ini seperti tahap loyalitas itu awalnya seperti pacaran ya. Jadi pertama dipertimbangkan dulu produk dan harga, masuk nggak, cocok nggak ya. Kalau cocok ya terus, kalau enggak ya mereka pindah ke produk pesaing. Setelah pacaran selanjutnya hubungan ya, relationship ya. Pada tahap ini sudah tercipta hubungan erat antara pelanggan dan perusahaan. Loyalitas mulai terbentuk, hubungan saling menguntungkan. Nah, ini sudah mulai terbentuk ya. Sudah mulai pembelian ulang lagi ya. Sudah mulai cocok seperti itu. Nah, ketiga lanjut ke pernikahan, the marriage ya. Pada tahap ini hubungan jangka panjang telah tercipta. Ya, loyalitas terbentuk akibat adanya tingkat keputusan yang tinggi. Tahapan sempurna terjadi jika pelanggan mau merekomendasikan produk ke orang lain dan memberi masukan ke perusahaan jika tidak puas. Ya, ini benar-benar sudah loyal ya. Ya, jadi kalau konsumen tidak puas, dia menyampaikan ketidakpuasannya ke perusahaan atau penjual produk. Jadi bukannya lari, tapi malah menyampaikan ya, ini ada yang tidak beres atau gimana seperti itu. Lalu juga pelanggan rela menceritakan ke orang lain, biar orang lain juga ikut membeli. Ya, ini tahap marriage. Oke, sekarang bagaimana cara mempertahankan loyalitas pelanggan ya? Ini menurut Bittner. Langkah-langkahnya yang pertama, komitmen dan keterlibatan manajemen puncak. Ya, manajemen puncak itu penting juga ya. Jadi dukungan manajemen puncak, komitmen, partisipasi aktif manajer puncak itu selalu dibutuhkan untuk transformasi budaya organisasi. Struktur kerja, paradigma menuju paradigma pelanggan. Ya, jadi dulunya kan perusahaan itu bekerja ya untuk produksi. Lalu semakin ke sini ada perubahan paradigma ya. Perusahaan itu harus berorientasi ke pelanggan. Makanya di sini harus ada perubahan strategi secara penuh ya. Jadi dari manajemen puncak sampai bawah itu harus mulai dididik ya untuk selalu menangani pelanggan dengan baik. Ya, ini butuh komitmen dan keterlibatan. Lalu yang kedua, tolak ukur internal ya, internal benchmarking. Proses tolak ukur internal itu meliputi pengukuran SDM, manajemen, sistem pemasaran dan lain-lain.
Adapun ukuran yang digunakan loyalitas pelanggan, nilai tambah pelanggan. Ini tolok ukur internal ya. Oke, lalu yang ketiga, identifikasi kebutuhan pelanggan. Ya, ini juga penting juga, apa sih kebutuhan pelanggan? Ini caranya dengan melakukan riset nilai, analisis sensitivitas, ya. Misalnya sensitivitas harga, jendela pelanggan, ini saya nggak tahu nih. Ini bahasa Inggrisnya consumer window, dijelaskan seperti ini apa adanya, ya, jendela pelanggan. Mungkin di sini yang dimaksud definisi ini adalah maksudnya pandangan pelanggan mengenai produk kebutuhan ya. Oke, lalu yang keempat, penilaian kapabilitas persaingan ya. Jadi untuk memenangkan persaingan, kapabilitas pesaing harus diidentifikasi dan dinilai dengan cepat, dengan cermat. Ya, jadi kita harus melihat sampai di mana pesaing ya. Apakah setara atau lebih tinggi seperti itu. Lalu yang kelima, pengukuran kepuasan dan loyalitas pelanggan. Kepuasan pelanggan itu menyangkut apa yang diungkapkan oleh pelanggan. Ya, sedangkan loyalitas berkaitan dengan apa yang dilakukan oleh pelanggan. Ya, jadi seperti kalau kepuasan itu apa yang diomongkan ya. Kalau yang sudah loyal itu mereka sudah melakukan, misalnya mengajak teman ya, seperti itu. Lalu memberikan masukan ke perusahaan. Ya beda, puas sama loyalitas itu beda. Cuman biasanya setelah konsumen itu puas, itu biasanya kalau puas terus itu secara otomatis menjadi loyal. Jadi pertama harus puas dulu pelanggan. Oke, lalu yang keenam, analisis umpan balik dari pelanggan. Mantan pelanggan, non pelanggan, dan pesaing. Ya. Ini dilihat dari beberapa sisi ya, dari pelanggan, mantan pelanggan, ya, non pelanggan, dan pesaing. Perusahaan harus memahami faktor yang menunjang kepuasan dan loyalitas pelanggan, serta faktor negatif yang berpotensi menimbulkan pembelotan pelanggan. Nah, ini harus dicek. Oke, lalu perbaikan berkesinambungan. Ini terus-menerus ya, perbaikan yang terus-menerus. Jadi kalau ada kesalahan, perbaiki, cek lagi. Ada kesalahan, perbaiki, cek lagi. Loyalitas pelanggan itu merupakan perjalanan tanpa akhir. Jadi terus-menerus, tidak ada jaminan. Kalau sudah loyal bisa langgeng selamanya ya. Bisa jadi kalau perusahaan tidak hati-hati, pelanggan bisa pindah. Ya, jadi tidak ada jaminan ini, dinyatakan tidak ada jaminan. Jadi perusahaan harus selalu aktif mencari berbagai inovasi untuk merespon setiap perubahan. Ini kan perubahan nih ya, yang menyangkut 3C, yaitu customer, company, competitor. Jadi perusahaan tuh harus selalu mengamati ya, lalu merespon setiap perubahan. Ya contohnya perubahan komputer misalnya. Ada perubahan misalnya tampilan, perubahan prosesor, itu harus saling melihat kan. Komputer banyak ya, ada Acer, HP, Apple, itu mereka saling melihat apa sih perubahan masing-masing. Jadi itu diperbaiki terus, tidak pernah berhenti. Berbagai teknik untuk perbaikan yang terus-menerus itu Total Quality Management (TQM). Kali ini kalau dibahas panjang banget ya. Ini satu buku sendiri. Ada bukunya Total Quality Management kalau Anda ingin memahami, mempelajari. Lalu Business Process Re-engineering. Ini ya mirip Total Quality Management. Ini ya satu buku sendiri. Jadi ini cuma disebutkan aja, ini teknik-tekniknya ada 2. Bisa salah satu, tidak harus kedua. Oke, cara agar konsumen tidak pindah ke pesaing ya, menurut Griffin ya. Yang pertama, meriset konsumen ya. Jadi tujuan riset agar memahami keinginan konsumen. Jadi harus hati-hati, harus diriset terus ya. Contohnya jangan sampai seperti Nokia ya, terlambat pindah ke Android, wah itu jadi ketinggalan, jadi sampai hampir tutup ya. Konsumennya udah lari duluan, dia baru mau bangkit. Lalu yang kedua, membangun hambatan agar konsumen tidak pindah. Ya. Ada 3 macam hambatan ya. Yang pertama, hambatan fisik. Maksudnya perusahaan menyediakan layanan fisik yang dapat memberi nilai tambah. Ya. Jadi ditambahi layanan-layanan yang dapat memberikan nilai tambah. Misalnya
servisan motor itu diberi sofa yang enak, dikasih AC, dikasih TV, itu layanan fisik. Ya. Lalu tempat charger HP, kasih WiFi, ya, itu salah satu beberapa hambatan fisik ya, bisa memberi nilai tambah. Lalu hubungan psikologis, ya, menciptakan persepsi dalam pikiran konsumen agar mereka tergantung pada produk perusahaan. Jadi ini perlu ditanamkan di pikiran perusahaan, pikiran konsumen, ya, agar mereka tergantung ya, sama perusahaan. Ini psikologis, hubungan psikologis. Lalu hambatan ekonomis, ya, memberikan insentif kepada konsumen, ya, misalnya memberi diskon, itu juga bisa. Ya. Oke, lalu yang ketiga, melatih staf untuk loyal, maksudnya melatih staf atau karyawan agar mau membangun loyalitas konsumen. Ini bukan loyal stafnya, tapi mereka dilatih, karyawan dilatih biar bagaimana membangun loyalitas konsumen. Konsumen biar bisa pembelian ulang di produknya. Lalu yang keempat, pemasaran loyalitas. Pemasaran dengan memberi nilai tambah ya ke konsumen. Oke, program pemasaran loyalitasnya seperti ini ya. Pemasaran hubungan atau relationship marketing, salah ketik. Pemasaran yang bertujuan untuk membangun hubungan baik dengan konsumen. Ya, jadi hubungan baik dengan konsumen itu perlu dibina ya. Jadi tidak hanya beli produk udah selesai seperti itu. Ya, jadi kadang perlu ditanyakan bagaimana, ada masukan atau bagaimana rasanya menggunakan produk ini. Ya, itu hubungan ya. Lalu yang B, pemasaran frekuensi atau frekuensi marketing. Pemasaran yang bertujuan untuk membangun komunikasi. Nah, ini hampir sama ini. Ini hubungan, ini komunikasi, ya, hampir sama. Lalu pemasaran keanggotaan atau membership. Ya. Jadi ini membuat membership. Ya, seperti WA Group gitu ya, yang dapat mendorong konsumen melakukan pembelian ulang dan meningkatkan loyalitas. Ya, misalnya konsumen itu sering membeli lalu ditawari, mau nggak jadi membership, nanti dapat info-info di WA seperti itu. Tapi kalau baru pertama kali beli ya jangan langsung masukkan grup. Kadang kan orang nggak suka tiap hari dikasih promosi ya. Jadi dicermati dulu, oh ini konsumen udah berapa kali nih beli. Kalau sudah berkali-kali, tawari, mau nggak jadi membership ya. Ada beberapa keuntungan, misalnya tahu produk baru, ada diskon segala macam. Oke, lalu alasan pentingnya menumbuhkan dan menjaga loyalitas konsumen. Ya, konsumen yang loyal itu mestinya memberi keuntungan yang lebih besar. Ya, karena konsumen akan membeli, akan mengajak teman, dan sebagainya. Lalu, biaya yang dikeluarkan untuk mempertahankan konsumen itu lebih kecil dibandingkan biaya mencari konsumen baru. Ya, jadi konsumen yang sudah ada, ya dipertahankan. Ya, daripada Anda nyari konsumen baru itu lebih mahal, ngabisin waktu, ngabisin tenaga, ngabisin biaya dibanding mempertahankan konsumen. Misalnya kalau mempertahankan konsumen cukup memberi hadiah, gift. Berapa sih hadiah dibanding harus mencari konsumen baru ya? Kamu harus menyiapkan orang-orang untuk keliling ya. Keliling kan butuh biaya, butuh bensin, wah lebih besar. Ya, makanya konsumen yang sudah kita miliki itu dijaga, dipertahankan. Lalu kepercayaan konsumen kepada perusahaan ini juga ya. Bagaimana trust ya, menumbuhkan trust pada konsumen. Konsumen bisa percaya pada perusahaan. Lalu loyalitas konsumen bisa menciptakan efisiensi ya. Efisiensi ya. Penghematan ya. Loyalitas konsumen itu bisa penghematan. Contohnya yang nomor 2 ini. Ya. Menghemat ya. Lalu hubungan perusahaan dan konsumen akan berdampak mengurangi biaya psikologis dan sosialisasi. Ini juga mengurangi biaya juga. Lalu yang keenam, konsumen yang loyal itu mau membela perusahaan dan mau memberi referensi ke teman-teman. Nah ini pentingnya menumbuhkan loyalitas. Jadi dengan teman, dengan loyal itu akan mengajak orang-orang. Apalagi kalau konsumen itu tukang cerita ya, waduh itu bagus banget tuh marketing gratisan ya seperti itu. Karena dia akan cerita bahkan mengajak, bahkan konsumen yang loyal itu kadang malah memberikan produknya nih, coba nih, apa dikasih separuh, apa dicoba dicicipi, segala macam. Oke, lalu indikator untuk mengukur loyalitas konsumen ya.
Jadi apa saja untuk melihat konsumen itu sudah loyal atau belum? Yang pertama, pembelian ulang. Ya, jadi konsumen kalau beli berulang berarti sudah loyal. Ya. Atau bisa melalui kuesioner ya. Dicek sudah berapa lama menggunakan produk ini, wah itu akan kelihatan. Bisa tahun, bisa bulan, seperti itu. Ya. Lalu kebiasaan mengkonsumsi. Nah, konsumsi terus nggak? Lalu rasa suka yang besar pada produk. Orangnya suka atau tidak. Lalu keyakinan bahwa yang dibeli produk terbaik. Ya, ini ya. Lalu yang kelima, merekomendasikan produk pada orang lain. Ya, inilah indikator-indikator yang bisa kita lihat atau bisa dicari dengan pembagian kuesioner. Oke, itu saja materi loyalitas konsumen. Selamat ketemu di pertemuan selanjutnya. Selamat pagi.